Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ويقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, rahimani wa rahimakumullah. Dalam pertemuan yang mulia ini kita melanjutkan pelajaran Al-Aqidatul Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa qawluh, dan firman-Nya, in tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu 'an su'in fa inna Allaha kana 'afuwan qadira. Ini dalam surah An-Nisa ayat ke-149. Tubdu khairan, jika kalian menampakkan kebaikan, au tukhfu, atau kalian menyembunyikannya, au ta'fu 'an su'in, atau kalian memaafkan sebuah keburukan, fa innallaha kana 'afuwan qadira, maka sungguhnya Allah adalah Maha Pemaaf dan Maha Berkuasa. Demikian pula firman-Nya, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim.
Ini dalam surah An-Nur ayat ke-22. Walyafu walyasfahu, maka hendaklah mereka memaafkan dan hendaklah mereka membiarkan. Ala tuhibbuna, bukankah kalian mau, kalian ingin ayyaghfirallahu lakum, Allah mengampuni bagi kalian. Wallahu ghafurur rahim, sedangkan Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Demikian pula firman-Nya, walillahil izzatu walirasulihi walilmu'minin, milik Allah segala kemuliaan dan milik Rasulnya beserta kaum mukminin. Ini dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-8. Demikian pula tentang firman-Nya mengenai iblis, laknatullahi ta'ala alaih, fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in, maka dengan kemuliaan-Mu sungguh aku akan menyesatkan mereka seluruhnya. Ini di dalam surah Shad ayat yang ke-82. Demikian pula dengan firman-Nya, Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Baik. Ayat ini kita tunda karena sudah berpindah kepada pembahasan yang baru. Nah, ayat-ayat yang tadi kita baca semuanya menetapkan bagi Allah Azza wa Jalla beberapa sifat kemuliaan-Nya. Di antara sifat kemuliaan yang ditetapkan oleh Allah di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca, yaitu sifat al-afu, pemaaf. Kemudian sifat as-safhu, membiarkan. Demikian pula sifat al-maghfirah, mengampuni. Demikian pula sifat ar-rahmah, pengasih, wal-izzah, dan sifat kemuliaan. Ini semua adalah sifat-sifat yang tinggi bagi Allah Azza wa Jalla, yang seharusnya ditetapkan oleh seorang yang beriman kepada Allah. Sifat-sifat ini menunjukkan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sifat-sifat yang lainnya. Oleh karena itu, mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan mengenal dengan dekat siapa zat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita pun akan semakin mantap, akan semakin dekat dengan Allah, karena kita mengenal
dengan baik, mengenal dengan dekat siapa sungguhnya zat yang sedang kita ibadahi ini. Berbeda dengan orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat kemuliaannya. Dia beribadah kepada Allah dalam keadaan dia tidak tahu dan tidak mengenal dengan dekat siapa sungguhnya zat yang sedang dia ibadahi. Maka seolah-olah dia mengibadahi sesuatu yang asing bagi dirinya, sesuatu yang sama sekali tidak dia kenal. Maka ibadah orang yang seperti ini sulit untuk dia mencapai pada titik kesempurnaan. Sulit untuk dia meraih kebahagiaan dengan ibadah tersebut, karena dia tidak tahu dan tidak kenal siapa zat yang sedang dia ibadahi. Oleh karena itu, mempelajari dan mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah punya pengaruh besar terhadap semangat kita di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin kita mengenal banyak dari nama Allah, semakin kita mengenal banyak dari sifat-sifat Allah, maka kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sifat kesempurnaan Allah Azza wa Jalla yaitu al-'afw, sifat pemaaf. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pemaaf terhadap hambanya. Sebagaimana dalam ayat yang pertama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah membawakan firman Allah Azza wa Jalla, "In tubdu khairan," jika kalian menampakkan kebaikan, "au tukhfu," atau kalian menyembunyikan kebaikan, "au ta'fu an su'in," atau kalian memaafkan an su'in, sebuah keburukan, fa inna Allah kana 'afuwan qadira, maka sungguhnya Allah Maha Pemaaf dan Maha Berkuasa. Syahid yang kita inginkan dari ayat ini yaitu pernyataan Allah, fa inna Allah kana 'afuwan qadira, maka sungguhnya Allah Maha Pemaaf dan Maha Berkuasa. Allah di sini menyebutkan tentang sifatnya pemaaf, kemudian diiringi dengan sifat yang berikutnya yaitu berkuasa. Di balik ini ada hikmah yang besar, bahwasanya kepemaafan Allah Azza wa Jalla itu bukan karena ketidakmampuan Allah, bukan karena kelemahan Allah, bukan pula karena ketidakkuasaan Allah untuk membalas dan menyiksa hambanya atas perbuatan-perbuatan dosa mereka. Tetapi Allah melakukan itu semua karena kasih sayang kepada hambanya. Dalam keadaan Allah mampu untuk menyiksa mereka, mampu untuk membalasi keburukan-keburukan mereka dengan apa yang mereka perbuat. Maka apabila seorang memahami hal ini, maka tampaklah bahwa di sana menunjukkan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena orang yang memaafkan tidaklah semuanya disebut sebagai perkara yang terpuji. Bila seorang memaafkan karena memang dia tidak mampu untuk membalas perbuatan orang lain, ya, memaafkan an adzin karena kelemahannya, an adami qudratin karena ketidakmampuannya untuk berbuat, maka ini tidak ada kesempurnaan di sana. Justru ini menunjukkan akan kelemahan, menunjukkan akan ketidakkuasaan. Nah, berbeda dengan seorang yang memaafkan, membiarkan, dan tidak memberi balasan kepada perbuatan orang lain karena dia ingin berbuat suatu kebajikan kepada orang lain, maka inilah yang menunjukkan bahwa sifat itu adalah sifat yang sempurna, bahwa sifat itu adalah sifat yang mulia. Nah, bukan karena dia tidak mampu membalas, bahkan kalau dia membalas bisa jadi lebih dari apa yang dilakukan orang lain kepadanya, tetapi dia ingin memaafkan, maka ini adalah sifat yang sangat mulia dan menunjukkan kesempurnaan. Oleh karena itulah Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ini ketika menyebutkan bahwa Allah Maha Pemaaf, Allah sertai dengan sifat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Allah akan mampu berbuat apa saja terhadap hambanya, dan tidak akan ada seorang pun yang bisa menghalangi pembalasan Allah Azza wa Jalla. Ya, apa yang ingin dihancurkan dan dibinasakan oleh Allah akan berlaku hanya dalam waktu sekejap, bahkan tanpa hitungan waktu. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kemahaluasan rahmatnya dan kasih sayang kepada hambanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyiksa setiap kesalahan hambanya. Banyak dari kesalahan-kesalahan itu Allah maafkan dalam kondisi Allah mampu membalasi mereka. Maka dari sini akan kita lihat betapa sempurnanya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sifat-sifatnya yang maha tinggi. Akan tampak pula bagaimana kasih sayang Allah terhadap hambanya yang sepatutnya setiap hamba Allah memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang demikianlah, ya, kalau seandainya Allah Azza wa Jalla menyiksa kita atas setiap kesalahan kita besar atau kecil, maka tidak akan ada yang selamat daripada kita. Semua kita akan binasa, bahkan alam ini pun akan binasa. Tapi Allah adalah zat yang telah menyatakan atas dirinya, Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sungguhnya rahmatku itu telah mendahului kemarahanku. Nah, dan juga Allah menyatakan di dalam Al-Quran, Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa yang menimpa kalian dari sebuah musibah adalah akibat ulah tangan kalian sendiri. Kemudian apa kata Allah? Wa ya'fu an katsir. Itu pun Allah memaafkan banyak daripada kesalahan kalian. Jadi yang Allah rasakan kepada manusia dari bentuk musibah, petaka, bencana, kebinasaan dan kehancuran, semua itu hanya segelintir saja. Akibat dari ulah tangan jahat manusia. Nah, kalau seandainya Allah tidak memaafkan banyak dari kesalahan kita, pastilah kita akan binasa. Nah, maka sifat pemaaf yang
yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla ini perlu kita ingat berangkat dari kemahasempurnaan Allah, dan tidaklah sama sekali karena kelemahan yang ada pada zat Allah, tidak pula karena ketidakkuasaan yang ada pada zat Allah, tetapi justru karena kemahasempurnaan Allah Azza wa Jalla, Dia memaafkan dalam keadaan Dia mampu untuk membalasi hambanya yang berbuat dosa. Nah, oleh karena itu Allah sangat mencintai hamba-hamba Allah yang pemaaf, hamba-hamba Allah yang memiliki dada yang lapang sesamanya, tidak gampang bersifat membalas dendam, berbuat aniaya, melampiaskan amarah kepada sesama kaum muslimin. Karena Allah Azza wa Jalla sendiri memiliki sifat pemaaf, maka Dia mencintai orang-orang yang pemaaf. Nah, kemudian pernyataan Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ini, "Au ta'fu an su'in", baik kalian menampakkan kebaikan atau menyembunyikan kebaikan itu, pastilah diketahui oleh Allah. Atau kalian memaafkan sebuah keburukan, maka sungguhnya Allah Maha Pemaaf dan Maha Berkuasa. Memaafkan sebuah kesalahan itu tidak secara mutlak perkara yang terpuji, tetapi memaafkan sebuah kesalahan akan terpuji bila memaafkan kesalahan itu akan membawa kepada perbaikan. Nah, sebagaimana Allah telah menyatakan di dalam Al-Quran, di dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-40, kata Allah, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memaafkan dan mengadakan perbaikan, maka pahalanya berada atas Allah. Maka Allah Azza wa Jalla memberi pahala kepada orang yang memaafkan kalau pemaafannya itu membawa kepada perbaikan. Nah, oleh karena itu tidak semua pemaafan terhadap sebuah kesalahan dianggap sebagai perkara yang terpuji. Bila pemaafan terhadap sebuah kesalahan justru menambahi keburukan, menambahi kejelekan, menambahi kerusakan pada diri orang yang dimaafkan, maka pemaafan itu tidaklah baik. Ya, tidak baik. Kenapa? Karena dengan memaafkan berarti dia membiarkan orang yang dimaafkan itu lebih buruk. Orang yang dimaafkan itu lebih jelek dan lebih jahat daripada yang sebelumnya. Nah, maka yang demikian ini tidak pantasnya kita memberikan maaf. Sebagai contoh ringan misalnya, kita melihat di dalam sebuah angkutan kota, seorang supir yang membawa angkutannya dengan ngebut, ugal-ugalan. Lalu akibat dari perbuatannya ini, dia mengalami kecelakaan
dan mencederai kita. Ya. Atau bahkan mungkin membuat mati salah seorang dari kerabat kita, keluarga kita. Maka tentunya di sini kita dihadapkan kepada dua pilihan. Imma kita menuntut darah keluarga kita, wa imma kita memaafkan dan mendapatkan tebusannya. Ini hukum yang berlaku di dalam Islam. Nah, maka di sini kita melihat kepada orang yang menjadi supir angkutan kota tadi. Kalau kita melihat orangnya memang ngawur, ya, dia mengendarai angkutannya dalam keadaan mabuk, kemudian tidak peduli dengan keselamatan penumpangnya, yang penting dia bisa dapat setoran, dan kemudian setelah itu bisa bermain judi dan minum minuman keras atau sebagainya, ya orang yang seperti ini jangan dimaafkan. Bila di sana ada indikasi-indikasi kalau dimaafkan dia tidak akan jera dari perbuatannya dan bahkan bisa jadi lebih dari yang sebelumnya. Maka kita harus menuntut darah kita dengan cara yang benar tentunya, yaitu meminta darah itu dari pelakunya dengan jalur penguasa. Nah, dengan jalur pemerintah yang muslim yang menegakkan syariat Allah Azza wa Jalla dan tidak memberinya maaf. Baik. Kalau seandainya tidak sampai kecelakaan itu membuat adanya dari keluarga kita yang meninggal, misalnya hanya mencederai saja, nah tetap mengambil gantinya, ganti dari apa yang dia cederai. Nah, sehingga orang yang demikian ini bisa jera dari perbuatannya. Maka selama kita dianiaya, diperlakukan jahat oleh orang lain, dan kita melihat orang ini adalah orang yang tidak akan jera kalau dia dimaafkan, maka kita harus menuntut hak kita. Kita harus mengambil hak kita, karena yang demikian itu yang baik. Sebab kalau kita membiarkannya, dia akan bersikukuh di dalam keburukannya dan bisa jadi lebih daripada yang sebelumnya. Ini kalau kita mampu melakukannya, maka yang afdal adalah kita menuntut hak yang telah diambilnya. Nah, tetapi kalau kita melihat orangnya seorang yang tersilap atau seorang yang keliru dan tersalah, dan dia terlihat menyesal atas perbuatannya dan menampakkan bahwa dia akan memperbaiki dirinya, nah, maka dengan indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa dia akan menjadi baik dengan adanya pemaafan, maka memaafkan itu adalah lebih utama. Nah, memaafkan itu adalah lebih utama. Walaupun kita mengalami kerugian, mengalami mungkin luka dan sebagainya, ini yang lebih baik adalah kita memaafkan. Karena memaafkan itu adalah sifat yang mulia, walaupun kita mampu melakukan untuk menuntut hak kita. Nah, kalau seandainya kita melihat bahwa memaafkan atau tidak memaafkan ini tidak akan menambahi keburukan orang yang dimaafkan dan tidak pula akan mengurangi, yakni tidak ada pengaruh terhadap dirinya. Ya, kita maafkan juga tidak akan berpengaruh menambah keburukannya. Tidak kita maafkan juga tidak akan mengurangi keburukannya. Ya, orangnya begitu saja. Memang sudah wataknya dan perbuatannya yang demikian itu. Maka di sini kalau kita dihadapkan apakah harus memaafkan kepada orang yang demikian atau harus mengambil hak kita, al-jawab, boleh kita mengambil hak kita
tetapi yang lebih utama adalah kita memaafkan. Nah, karena Allah menyatakan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-237, wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa. Kalau seandainya kalian memaafkan, itu lebih dekat kepada takwa. Walaupun kita mengalami rugi dari sisi fisik atau harta benda atau yang lainnya, dan kalau kita mengetahui bahwa pemaafan kita tidak akan menambahi keburukan dia dan tidak akan pula mengurangi, maka yang lebih afdal adalah memaafkan. Oleh karena itu Al-Imam Ahmad rahimahullah, mungkin ini bisa jadi pelajaran bagi kita dari sejarah hidup Al-Imam Ahmad rahimahullah, di mana beliau ketika ditanya mengenai khalifah-khalifah yang telah menyiksanya dalam keadaan mereka zalim terhadap beliau, maka beliau menjawab, dia akan memaafkan mereka di hari kiamat nanti. Dan adapun tokoh-tokoh ahlul bidah, beliau tidak akan memaafkan mereka. Jika beliau ditanya, kenapa engkau tidak akan memaafkan mereka? Beliau menjawab bahwa mereka adalah penyebab dari kerusakan dan kebinasaan ini. Adapun para khulafa, para penguasa itu adalah merupakan keturunan-keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku tidak ingin bermusuhan di hadapan Allah dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu, jika ada yang memilih untuk memaafkan kesalahan orang lain, itu yang lebih afdal. Ya, karena sifat pemaaf dan membiarkan kesalahan orang lain tanpa dibalas dengan yang simpel dalam rangka untuk mengasihaninya, ini adalah perkara mulia yang menjadi keutamaan bagi seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin membandingkan, seandainya kita ambil hak kita ketika di dunia, apa yang kita dapatkan? Ya, sebatas hak kita di dunia ini, tidak lebih daripada itu. Ya, itu pun kalau kita berhasil mengambil sepenuhnya. Ada kemungkinan kita tidak bisa mengambil hak itu sepenuhnya. Tetapi kalau kita memaafkan, ya, kita untung di dunia dan di akhirat. Di dunia kita menjadi lapang diri, lapang dada untuk menerima sikap jahat orang lain terhadap diri kita. Sedangkan di akhirat nanti kita mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla dan pahala dari Allah. Maka semua ini menunjukkan bahwasanya sifat pemaaf adalah sifat yang sangat mulia di sisi Allah. Oleh karena itu Allah memiliki sifat pemaaf ini dalam bentuk yang sempurna dan tidak ada titik kekurangannya. Nah, kemudian ayat yang kedua, wal-ya'fu wal-yasfahu, maka hendaklah mereka memaafkan, wal-yasfahu, dan hendaklah mereka membiarkan. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, apakah kalian tidak ingin bila Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ayat ini turun ya berkenaan dengan Mistah bin Utsafah radhiyallahu an
yaitu anak dari bibi Abi Bakar radhiyallahu anhu. Disebutkan bahwa Mistah bin Utsasah ini, sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, termasuk dari orang yang ikut-ikutan menyebarkan berita dusta. Peristiwa yang terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dikenal dengan hadithul ifk, berita dusta. Berita dusta ini yaitu hembusan yang disebarluaskan oleh kaum munafiqun di kota Al-Madinah tentang pribadi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Nah, misalnya bahwa Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah peperangan sempat tertinggal dari barisan pasukan karena dia ingin mencari kalungnya yang hilang. Karena ringannya tubuh Aisyah radhiyallahu anha sehingga yang mengangkat tandunya tidak merasa kalau Aisyah radhiyallahu anha sedang tidak berada di dalam tandunya. Maka mereka berlalu. Ketika barisan pasukan ini sudah berlalu, Aisyah radhiyallahu anha tertinggal. Maka datanglah sebahagian as-sahabah yang memang ditugaskan sebagai pasukan pembersih, ya, yang mereka ini bertugas berada di belakang pasukan untuk melihat apa yang tertinggal, apa yang tercecer atau apa yang masih belum terbawa oleh pasukan yang sudah berangkat sebelumnya. Nah, maka sebahagian as-sahabah yang bertugas sebagai pasukan pembersih ini kemudian menaikkan Aisyah radhiyallahu anha ke atas ontanya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha dipersiapkan sebuah onta, lalu sahabat ini menjauh dan Aisyah naik di atas onta itu. Kemudian sahabat ini menuntun onta tersebut sampai ke kota Al-Madinah. Sungguhnya tidak ada yang terjadi antara Aisyah radhiyallahu anha dengan sahabat ini. Tetapi dasar kaum munafiqin suka untuk membuat kegoncangan dan menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya. Maka mereka menyebarkan berita bahwa Aisyah radhiyallahu anha telah berbuat sesuatu dengan sahabat ini. Nah, maka terjadilah isu dan fitnah di kota Al-Madinah dengan skala yang cukup besar sampai melibatkan sebahagian sahabat-sahabat mulia, ya, termasuk Mistah bin Utsasah. Nah, Mistah bin Utsasah ini sebelum peristiwa berita dusta yang disebarkan oleh kaum munafiqin, dia adalah seorang yang di bawah tanggung jawab Abu Bakar dalam hal pemberian nafkah. Ya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala membersihkan Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan-tuduhan dusta tersebut, Abu Bakar radhiyallahu an bersumpah bahwa dia tidak akan menafkahi Mistah bin Utsasah karena dia terlibat dalam penyebaran berita ini. Namun kemudian turunlah ayat ini. Ya, Allah menyebutkan wal ya'fu wal yasfahu, maka hendaklah mereka memaafkan dan mereka membiarkan. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, bukankah kalian ingin kalau Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Abu Bakar radhiyallahu an ketika mendengarkan ayat ini, maka dia menyatakan, "Bala wallah, benar demi Allah, nuhibbu an yaghfirallahu lana, kami ingin Allah mengampuni dosa-dosa kami.
Maka Abu Bakar radhiyallahu an membatalkan sumpahnya, ya, dan kemudian kembali menafkahi Mistah bin Usasah. Ini juga sebagai dalil bahwasanya apabila seorang bersumpah atas sesuatu, kemudian dia melihat yang lainnya lebih baik dari apa yang dia sumpahkan, maka hendaklah dia meninggalkan sumpahnya dan membayar kafarahnya serta melakukan yang lebih baik itu. Nah, baik. Jadi orang-orang yang pemaaf dan membiarkan manusia atas kesalahan mereka, artinya tidak membalas kesalahan itu dengan balasan yang akan menyakitkan mereka, ini akan diampuni oleh Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Tetapi tetap dengan satu catatan yang telah kita sebutkan tadi. Selama pemaafan dan pembiaran kita itu tidak membawa kepada keburukan yang lebih dahsyat, yang lebih buruk, yang lebih jahat. Apabila membawa kepada keburukan yang lebih daripada yang sebelumnya, maka pemaafan itu adalah keliru. Nah, pemaafan yang terpuji adalah pemaafan yang membawa kepada perbaikan. Di sini ada bedanya antara al-afu was-safhu. Al-afu was-safhu. Kalau al-afu itu memaafkan, artinya memaafkan di sini yaitu tidak membalas. Artinya memaafkan di sini yaitu tidak menganggap dosanya. Nah, tidak menganggap kesalahannya. Ya. Walaupun dia salah, dianggap tidak salah. Sudahlah, selesai urusannya. Itu namanya maaf. Kalau as-safhu, di samping menganggap kesalahannya itu sebagai suatu yang sudah selesai, maaf, juga dia tidak menyimpan hal itu di dalam hatinya. Benar-benar dia berpaling dari perkara tersebut. Nah, ini bedanya al-afu dengan as-safhu. Jadi orang yang memaafkan terkadang tidak sepenuhnya. Dia membiarkan orang yang bersalah itu selesai urusannya. Ya, bisa orang memaafkan tetapi dia tidak membiarkan. Artinya pada waktu itu dia maafkan, ya sudah, ini tidak saya balas. Kalau ini saya anggap selesai. Tapi dalam hatinya ada, awas, kalau terjadi sesuatu kamu saksikan. Ini namanya tidak kok. Nah, atau dia tidak membalasi perbuatan itu, tetapi mengambil kesempatan lain untuk berbuat yang sama. Ini berarti dia tidak melakukan as-safhu. Walaupun pada waktu itu dia membiarkan kesalahan, dia memaafkan kesalahan itu, tetapi karena dia tidak berpaling secara penuh dari kesalahan itu, ini dia tidak melakukan as-safhu. Maka yang terbaik adalah orang yang memaafkan, artinya membiarkan kesalahan itu sebagai sesuatu yang sudah selesai dan sama sekali dia tidak memasukkan ke dalam hatinya dan dia berpaling dari perkara itu dan menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak pernah terjadi. Nah, maka orang yang melakukan al-afu was-safhu, ya, sikapnya akan sama seperti sikapnya sebelum terjadinya peristiwa yang menyakitkannya tersebut. Sebab apa? Dia telah memaafkan dan dia benar-benar berpaling dari peristiwa. Sudah, seolah-olah tidak ada. Ini yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam hal pemaafan sesama kaum muslimin. Sila yang demikian itu memang membawa kepada kebaikan. Nah, dan di dalam banyak hal seorang hamba lebih baik
dia menanamkan pada dirinya sifat pemaaf dibanding sifat untuk selalu mengambil balas atas tindakan orang lain terhadapnya. Karena kalau dia punya sifat ingin selalu membalas apa yang diperlakukan oleh orang lain kepadanya, ini akan menyiksa dirinya sendiri. Karena tidak semua perbuatan orang lain bisa dia balas. Dan kalaupun seandainya bisa dia balas, tidak semuanya setimpal dengan yang mereka lakukan kepadanya. Dan ini cukup menyesakkan jiwa, akan cukup menyesakkan hati. Tetapi kalau yang dia tanam adalah sifat pemaaf, maka yang demikian itu akan berbuah pahala di sisi Allah dan ringan bagi hati dan jiwanya. Nah, walaupun sifat pemaaf ini bukan suatu yang gampang untuk ditunaikan, ya, bukan suatu yang gampang untuk ditunaikan, tetapi barang siapa yang bisa menahan diri, maka dialah orang yang beruntung. Dan tidaklah yang dimaksud dengan sifat pemaaf ini bahwa seorang kehilangan sifat marah sama sekali. Ya, orang yang sama sekali tidak punya sifat marah, ini kelemahan, kekurangan. Nah, orang yang sama sekali tidak punya sifat al-intiqam, ingin membalas, ya, ini kekurangan. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla di samping punya sifat pemaaf, Allah juga punya sifat al-ghadab, punya sifat murka, dan punya sifat membalas, al-intiqam. Sebagaimana yang sudah kita pelajari. Karena itu adalah kesempurnaan. Kapan? Kalau dilakukan pada tempatnya. Ya, maka orang yang memiliki sifat pemaaf, kalem, diam, tenang, anteng, ya, tidak sepatah kata pun keluar dari mulutnya, ya, diam saja, itu justru kelemahan. Orang lain akan tambah semena-mena terhadap dirinya. Dia akan semakin dilecehkan, diremehkan, dan tidak dianggap. Kenapa? Karena dia tidak punya amarah. Dan ini kekurangan. Baik, maka amarah itu harus dimiliki. Orang semestinya punya murka, tetapi pada tempatnya. Kapan? Apabila dilanggar batasan-batasan Allah Azza wa Jalla dan syariat. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak murka kalau yang dilanggar adalah hak pribadinya. Tetapi beliau murka apabila syariat-syariat Allah atau batasan-batasan Allah yang dilanggar. Nah, maka kalau kita lihat bagaimana sejarah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, terkadang sebahagian orang datang kepada beliau menagih hutang dengan menarik selendang beliau sekencang-kencangnya. Ya Muhammad, mana hutangku? Bukan Rasulullah manggilnya, ya Muhammad, mana hutangku? Jika para sahabat ingin bergerak, ya, bertindak terhadap orang ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang memiliki piutang punya hak untuk berbicara. Nah, menunjukkan kesabaran beliau, pemaaf, ya, pemaaf. Baik. Dan banyak hal yang diperlakukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau memaafkan orang itu. Baik. Tetapi ketika ada syariat Allah yang dilanggar, beliau sangat murka. Nah, coba lihat bagaimana beliau berkata-kata keras kepada orang yang menyatakan suatu yang keliru di hadapan beliau, padahal dia seorang sahabi. Nah, seperti seorang yang berkhutbah di hadapan beliau menyatakan, "Man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad, wa man ya'sihima faqad ghawa." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya telah mendapatkan bimbingan, dan barang siapa yang durhaka kepada keduanya, maka dia telah sesat. Kesalahan orang ini hanya dalam menggunakan kata ganti saja. Sungguhnya tidak layak dia mengatakan wa may ya'sihima. Barang siapa yang durhaka kepada keduanya, mestinya dia mengucapkan barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegurnya dengan keras. Bi'sal khatibu anta.
seburuk-buruk khatib engkau orang. Nah, Usama bin Zaid ketika ingin memberi syafaat, meringankan hukuman bagi seorang wanita Makhzumiyah yang telah mencuri, ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam murka kepadanya dan menyatakan, apakah engkau akan memberi syafaat untuk menggagalkan salah satu hukum had yang telah ditetapkan oleh Allah? Demi Allah, kalau seandainya Fatimah bintu Muhammad mencuri, aku akan potong tangannya. Murka dia. Nah, karena yang demikian ini termasuk perkara yang terpuji. Murka ketika agama Allah dilanggar. Murka ketika syariat Allah diinjak-injak. Ini kesempurnaan. Nah, oleh karena itu, bukan artinya sifat pemaaf ini kemudian menghilangkan sifat murka sama sekali. Orang yang menghilangkan sifat murka sama sekali, dia akan tidak bisa menjalankan agama ini dengan bentuk yang paling baik. Ya. Ketika seorang ingin jihad fi sabilillah, membutuhkan sikap atau sifat murka, yang murka kepada orang-orang kafir. Kalau seorang tidak punya sifat murka, bagaimana dia akan berjihad fi sabilillah? Nah, demikian pula ketika dia harus berbicara tentang berbagai kebatilan, dia harus punya sifat ghirah, rasa cemburu dan murka kepada setiap yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, bagaimana dia akan bisa menegakkan syariat Allah ini? Tetapi tidak boleh lewat daripada kadarnya. Kalau sudah lewat dari kadarnya, menjadi tercela. Dan ini yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sebagian as-sahabah, la taghdab. Jangan engkau murka, dan beliau ulangi berulang-ulang kali. Nah, jadi semuanya harus ditimbang dengan ukuran yang tepat, dan sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Ya, punya sifat pemaaf, namun tidak berlebih-lebihan sampai menghilangkan sifat murka yang memang untuk membela dan menegakkan kebenaran. Punya sifat murka dan tidak pula berlebih-lebihan sampai menghilangkan sifat pemaaf. Jadi harus ada ini dan ada ini. Pemaaf dan juga punya sifat murka yang masing-masingnya harus disesuaikan dengan porsinya, maka akan menjadi suatu yang terpuji di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.